Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara ngamen ngaji masalah kajian ilmu manajemen. Masih bersama saya Muhammad Taufik Bintang Kejora. Di sini kita akan mengkaji mengenai aliran hubungan manusiawi. Dan di sini ada beberapa tokoh yang akan kita bahas, yaitu ada Hugo Munsterberg, ada juga Elton Mayo dan William Auchi, di mana kita akan pahami dulu apa itu aliran hubungan manusiawi. Bahwasanya aliran hubungan manusiawi ini memandang bahwa aliran klasik dirasa kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Mereka meyakini bahwa manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering juga tenaga kerja atau manusia ini bersifat tidak rasional. Oleh sebab itu, para manajer perlu dibantu dalam menghadapi manusia melalui antara lain melalui ilmu sosiologi dan psikologi. Kemunculan aliran hubungan manusiawi ini atau aliran perilaku manusia atau neoklasik disebabkan ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan di tempat kerja. Para manajer masih menghadapi kesulitan dan frustasi karena karyawan mereka tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional, sehingga pembahasan dari sisi perilaku manusia, tanda kutip ya, dalam organisasi menjadi penting. Nah, beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi sehingga membentuk sebuah rumpun aliran hubungan manusiawi dalam rumpun ilmu manajemen. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada Hugo Munsterberg. Nah, sebagai pencetus psikologi industri, Hugo Munsterberg ini sering disebut sebagai bapak psikologi industri. Dalam bukunya Psychology and Industrial Efficiency, Hugo banyak menguraikan penerapan peralatan-peralatan psikologi untuk membantu pencapaian tujuan produktivitas. Hugo memberikan 3 cara nih, bagaimana caranya meningkatkan produktivitas organisasi atau produksi atau industri. Yang pertama ada best possible person, yaitu menempatkan seorang pekerja terbaik yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakannya. Yang kedua ada best possible work, yaitu menciptakan tata kerja yang terbaik yang memenuhi syarat-syarat psikologis untuk memaksimalkan produktivitas. Dan yang ketiga ada best possible effect. Nah, ini ada best possible effect, yaitu menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawan. Nah, di sini Hugo menyarankan penggunaan teknik-teknik yang diambil dari psikologi eksperimen. Sebagai contoh, berbagai metode tentang psikologi dapat digunakan untuk memilih karakteristik tertentu yang cocok dengan kebutuhan satu jabatan. Riset belajar dapat mengarahkan pengembangan metode latihan. Dan studi perilaku manusia dapat membantu perumusan teknik psikologi untuk memotivasi karyawan. Sebagai tambahannya, Hugo mengingatkan adanya pengaruh faktor-faktor sosial dan budaya terhadap organisasi. Nah, di sini bagus ya, ada best possible person, menempatkan orang terbaik, ada best possible work, bagaimana menciptakan tata kerja yang baik, dan best possible effect, dan bagaimana menggunakan pengaruh untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemotivasian dan mendorong karyawan melakukan kinerja terbaiknya, seperti itu. Oke, tokoh berikutnya yang kita bahas adalah Elton Mayo ya. Mayo memperkenalkan hubungan yang diartikan sebagai sebuah gerakan yang memiliki hubungan timbal balik manajer dan bawahan, sehingga mereka secara serasi mewujudkan kerjasama yang memuaskan dan tercipta semangat dan efisiensi kerja yang memuaskan. Jadi di sini kepuasan kerja itu karena adanya hubungan yang baik antara manajer dengan karyawannya, antara pimpinan dengan bawahannya. Satu yang menarik dari hasil percobaan Mayo ini adalah rangsangan uang tidak menyebabkan membaiknya produktivitas. Jadi dia menemukan hasil risetnya ini bahwa justru kompensasi yang besar gitu loh, insentif, juga bonus, justru tidak melulu bisa menyebabkan produktivitas membaik. Nah, mereka atau Mayo ini dengan timnya menyatakan dalam meningkatkan produktivitas adalah satu, karena sikap yang dimiliki karyawan yang merasa manajer ataupun atasannya memberi perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan mereka yang dikenal dengan sebutan how to home effect. Nah, jadi
produktivitas organisasi maupun juga produktivitas kinerja seseorang itu dirasa membaik dikarenakan mereka merasa diperhatikan oleh pimpinannya sehingga kesejahteraannya meningkat. Mayo berkena keyakinan terhadap konsepnya terkenal dengan social man, yaitu seharusnya dimotivasi oleh kebutuhan sosial dalam hubungan yang lebih efektif daripada pengawasan atau pengendalian manajemen. Jadi dia ini punya ide, punya filsafat, punya filosofis bahwa untuk menciptakan kinerja yang baik salah satunya adalah dengan memotivasi bawahan dan juga memenuhi kebutuhan sosial bawahan daripada melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Konsep social man dapat menggantikan rational man. Nah, rational man ini di mana manusia justru bertindak, bekerja itu karena memenuhi kebutuhan ekonominya, dan apabila kebutuhan ekonomi sudah terpenuhi maka dia abai terhadap kemajuan organisasi. Itu salah satu efeknya daripada rational man. Namun bagi Mayo, konsep manusia sebagai social man termotivasi oleh kebutuhan sosial di mana individu menginginkan imbalan hubungan di tempat kerja dan lebih memberikan respon pada tekanan kelompok daripada pengendalian manajemen. Jadi di sini ada imbalan berupa hubungan di tempat kerja. Jadi kalau kita lihat beberapa sekolah di Indonesia, di daerah-daerah ini hubungan satu dengan yang lain ini akan membentuk sebuah sistem kerja yang justru itu membuat mereka mencapai produktivitas yang optimal dibandingkan tekanan kelompok atau pengendalian manajemen yang berlebihan. Oke, itu tentang Elton Mayo. Kita lanjut dengan tokoh berikutnya, ada William Ochi. William Ochi ini berkebangsaan Jepang. Dalam bukunya Teori Z, How America Business Can Meet the Japanese Challenge, memperkenalkan teori Z pada tahun 1981 untuk menggambarkan bagaimana adaptasi Amerika atas perilaku organisasi Jepang. Teorinya didasarkan pada perbandingan manajemen dalam organisasi. Organisasi Jepang disebut tipe perusahaan Jepang, dengan manajemen dalam perusahaan Amerika disebut perusahaan tipe Amerika. Nah, di sini dia memberikan pandangan bahwa para manajer diharapkan semakin peka dan terampil dalam menangani dan berhubungan dengan bawahannya. Jadi di sini menjaga hubungan antara manajer dengan bawahan yang terkadang pada aspek di lapangan banyak manajer yang menggunakan pendekatan kekuasaan dibandingkan pendekatan hubungan manusiawi. Bahkan muncul berbagai jenis konsep yang lebih mengkaji pada masalah-masalah kepemimpinan, penyelesaian perselisihan, memperoleh dan memanfaatkan kekuasaan, perubahan organisasi, dan konsep komunikasi. Artinya, aspek hubungan manusiawi ini perlu juga diterapkan pada kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah perselisihan, bagaimana penggunaan wewenang dan kekuasaan, dan juga perubahan organisasi dan konsep komunikasi di tempat kerja. Itu perlu mengedepankan aspek hubungan manusiawi. Jangan sampai hanya karena menyelesaikan masalah yang tidak seberapa, hubungan antara karyawan dengan manajer memburuk sehingga rusak ya, visi misi organisasi tidak tercapai dan terjadi ketidakstabilan sistem organisasi dikarenakan memburuknya hubungan. Oke, terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.